Pada hari ini kita melanjutkan bahasan dalam Fathul Bari pada Kitabul Witri, kitab sholat witir, hadis 994. Haddatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Zuhri an Urwah anna Aisyah sungguhnya Siti Aisyah ahbarathu telah mengabarkan Siti Aisyah kepada Urwah anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada Rasulullah yusolli sholat Rasulullah ihda asyarata rakaatan sebanyak 11 rakaat. Karena ada tilkas sholatuhu. Sholat beliau itu takni billaili yaitu pada malam hari. Kayak sujudu maka sujud Rasulullah as-sajadata terhadap sekali sujud min dalika dari 11 rakaat tadi qadroma yaqra'u ahadukum khamsina ayatan sekitar 50 ayat di antara kalian membaca ayat Quran 50 ayat. Ini panjang juga. Baca ayat 50 itu kalau Al-Baqarah itu sampai 3 lembar. Lalu di kita kalau subuh aja membacakan ayat 5 ayat sudah panjang katanya. Kalau ini Rasulullah lebih banyak lagi bacanya 50 ayat. Sujudnya saja kan. Qabla ayyarfa sebelum beliau mengangkat ra'sahu terhadap kepala beliau. Yarka'u dan beliau rakaat ini 2 rakaat qabla artinya sholat 2 rakaat qabla sholatil fajri sebelum sholat fajar. Itu qabla subuh. Semayat doji'u kemudian beliau berbaring ala syikil aimani ke pinggiran sebelah kanan. Hatta ya'tiyahu sehingga mendatangi kepada Rasulullah siapa al-muadzinu seorang muadzin yaitu Bilal disolati untuk melakukan sholat. Ini sholat membahas mengenai sholat witir. Jadi witir itu adalah ganjil kan. Arti secara harfiahnya sendiri witir itu ganjil. Nah berapa banyak witir itu ya bisa 1, bisa 3, bisa 5, 7, 9, 11. Ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah sebanyak 11 rakaat. Tetapi di sini nanti ada pembahasan di bawahnya. Sholatnya itu apakah sekaligus 11 rakaat dilakukan atau dua rakaat. Nah, nanti ada penjelasan di bawah bahwa sholat malam itu dua rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat sampai 5 kali gitu. Berarti 10 tambah 1 rakaat witir. Itu kalau di luar bulan Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan nanti ada penjelasan 4, 4, 3 gitu. Jadi ada perbedaan pada saat di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Sekali lagi, kalau di luar bulan Ramadan itu biasa Rasulullah melaksanakannya 2, 2, 2 tambah 1. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan, tapi itu taraweh itu kan ya. Biasa kita sebut taraweh. Untuk yang Ramadan 4, 4, 3. Nah, ini disebutkan sujudnya Rasulullah itu sekira 50 ayat engkau baca Al-Quran. Jadi cukup lama sekali sujud itu. Berarti ya berjam-jam itu sholatnya 11 rakaat itu. Sujudnya saja 50 ayat, apalagi kalau berdirinya lebih panjang lagi. Nah, nanti kita akan mendapati hadis yang lain. Rasulullah itu berdiri di sholat malam itu sampai menyebabkan kakinya bengkak-bengkak saking lama berdirinya. Berjam-jam kelihatannya. Diawali di tengah malam pukul 12 sampai pukul 3. Setidaknya berapa jam? 3 jaman lebih barangkali. Kalau kita tidak sampai seperti itu, ya hafal Qurannya juga tidak banyak, kan? Jadi yang kita hafal yang pendek-pendek saja. Ya tentu saja itu beda kualitas kita dengan Rasulullah SAW. Wayar kau dan nah juga Rasulullah itu sholat. Rokaat ini 2 rakaat qobla sholatil fajri sebelum sholat fajar. Jadi ini yang menyatakan sholat qobla subuh. Walaupun sudah 11 rakaat sholat witir, nanti beliau pada saat menjelang subuh tetap
sholat lagi 2 rakaat. Itu yang disebut qobla subuh atau sholat fajar. Nah, nanti suka ada perbedaan yang maksud sholat qobla subuh itu apakah beda dengan sholat fajar? Sebetulnya sama, itu juga 2 rakaat. Kemudian yang biasa dipraktekkan Rasulullah setelah beliau melakukan itu, yadji'u ala syikil aimani. Beliau berbaring di sebelah kanan, tapi ini dilakukan di rumah, tidak di masjid ya. Dilakukan di rumah, berbaring istirahat, ya tidur ayam mungkin begitu ya. Tidak tidur nyenyak, tapi sekedar beristirahat karena kecapean kelihatannya beliau sudah sholat malam, ditambah sholat fajar. Nah, kemudian nanti dipanggil oleh muadzin. Diberitahu Rasulullah sudah adzan, baru beliau berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Jadi ini yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, nanti para ulama menghukumi memang sholat witir bagi Rasulullah itu wajib karena beliau lakukan setiap malam, baik di pemukiman atau di tempat tinggal biasa atau sedang di perjalanan. Kalau kita kan sedang di perjalanan itu sholat duhur asar saja itu menjadi dua-dua. Sehingga tidak perlu lagi melakukan sholat qoblanya atau ba'danya. Tapi ya begitu juga Rasulullah. Tetapi beliau itu kalau witir itu tetap dikerjakan. Itu bedanya. Kalau kita ya tidak melakukan witir tidak apa-apa juga. Walaupun nanti beda-beda pendapat ulama itu. Ada yang mengatakan wajib, ada yang tidak. Tetapi secara mayoritas menyatakan witir itu sunnah saja bagi kita. Tapi kalau kita mau mengerjakannya tiap malam, oh itu tentu lebih baik. Mencontoh Rasulullah SAW. Kemudian, menurut Ibnu Tin, ikhtalafa fil witri fi sab'ati asya'a. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama perihal sholat witir dalam 7 perkara. Fi wujubihi perihal kewajibannya. Apakah wajib atau sunnah itu witir? Nah, seperti tadi disebutkan, memang ada yang mewajibkan sebagian ulama. Tetapi mayoritas menyatakan itu sunnah bagi kita. Walaupun bagi Rasulullah adalah wajib, karena beliau selalu melakukannya dimanapun. Kemudian, ada duhu. Bilangan witir itu berapa sih? Tapi yang jelas dari kata witir itu adalah ganjil. Sehingga tidak boleh genap dihitungnya. Jadi 1 kah, 3 kah, 5 kah, 7, 9 atau 11. Nah, paling banyak di sini beritanya adalah sampai 11. Artinya selama bilangan itu ganjil itu bisa dikatakan witir, silahkan. Nah, tentu yang maksud di sini witirnya witir malam yang dilakukan waktu setelah Isya sampai menjelang subuh itu waktu melakukan witir. Kalau witir siang itu wajib, itu sholat maghrib. Kan sholat maghrib kita mesti 3 rakaat ya. Itu harus selalu melakukan witir siang. Tapi kalau witir malam itu ada yang mengatakan wajib, ada juga yang tidak. Berbeda-beda pendapat ulama. Washtiratun niyati fihi. Dan persyaratan niatnya pada saat melakukan sholat witir itu bagaimana? Nah, beda-beda di sini pendapat ulama. Waktu suhu bikiroatin. Tentang apa yang harus dibaca pada saat sholat witir itu. Itu beda-beda. Artinya surat-surat Al-Qur'annya apa yang harus dibaca. Nanti kita memperoleh petunjuk dari Rasulullah kalau 3 rakaat, nanti ada hadis-hadisnya. Rakaat pertama baca sabihis. Rakaat kedua baca kulya. Rakaat ketiga baca kulhu. Kalau 3 rakaat itu. Jadi baca sabihis marubikal a'la. Kemudian yang rakaat kedua baca kulya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga baca kulhu. Itu bacaan. Tetapi di antara para ulama tidak menentukan bacaan tertentu, bebas saja mau yang mana. Ya, dipersilakan itu juga beda-beda. Washtiratu syak'in qoblah. Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam apakah sebelum sholat witir itu harus sholat genap dahulu tidak.
Artinya gini, kalau kita sholat witir 3 rakaat, nah sebelumnya sholat tahajud dulu yang genap. Apakah mau 2, mau 4, mau 6, atau mau berapa, terserah. Kalau totalnya mau 11, kalau witirnya 3, berarti sholatnya itu, sholat tahajudnya itu adalah 8. 8 artinya 2, 2, 2 kali 4. Itu bisa dilakukan seperti itu. Itu berbeda pendapat para ulama di sini. Apakah witir itu berdiri sendiri atau harus ada sholat sebelumnya? Wafi akhir waktu, dan akhir waktunya itu kapan? Tetapi nanti ada penjelasan di hadis yang menyatakan bahwa akhirnya itu setelah fajar muncul. Itu akhir waktu, artinya menjelang subuh. Setelah subuh masuk, tidak ada lagi waktu untuk melakukan witir. Kemudian wasolatu fis safari. Bagaimana sholat witir itu dilakukan di perjalanan, di safar. Ala dabati, di atas kendaraan. Bisakah kita sholat di atas kuda, onta? Nah, Rasulullah pernah menjalankan beliau melakukan sholat witir, maksudnya di atas onta. Kemudian wafi kodoihi, dan dalam kodok. Apakah witir itu harus dikodok? Ya, kalau dinyatakan wajib berarti harus dikodok. Tapi kalau tidak ya tidak perlu. Wal kunutupihi, dan kunut. Nah ini Pak, kalau lihat persoalan kunut dalam witir, sebetulnya tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Artinya, kalau kita kan tidak pernah melakukan kunut ya, waktu bulan Ramadan tuh. Kalau sholat taraweh kan mesti diakhiri dengan witir, mestinya ada kunut itu. Tapi kita tidak pernah kan. Pada hadisnya itu beda dengan kunut subuh. Kalau kunut subuh itu beda pendapat di antara para ulama. Tapi kalau kunut witir itu sepakat lakukan. Sehingga kalau kita perhatikan di Masjidil Haram tiap bulan Ramadan, setiap sholat tarawih itu ada witir. Ada kunutnya di witirnya. Kalau di kita kan tidak. Kalaupun ada kunut nanti 15 sampai akhir. Padahal sebetulnya hadisnya itu tidak banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu ada kunut. Tetapi ya, walaupun demikian itu dijadikan persoalan. Apakah harus selalu kunut atau tidak? Ada yang menyatakan tidak perlu. Tetapi kalau dilihat dari dasar hukumnya atau hadis-hadisnya, berbeda dengan kunut subuh. Kalau subuh itu berbeda-beda pendapat ulama. Nanti kita bahas juga. Wafi mahalil kunuti minhu. Dan tempat kunutnya kapan itu kunut? Selama ini yang kita kenal, kunut itu kan di rakaat kedua setelah ruku. Apakah kunut itu harus selalu setelah ruku atau bisa juga qabla ruku, sebelum ruku? Nah, itu ada pendapat beda para ulama. Kalau Imam Malik, beliau melakukan kunut itu sebelum ruku. Tapi kalau di Indonesia ini kita kenal kunut itu mesti setelah ruku. Dan itu yang paling banyak diikuti pendapatnya. Tetapi sebetulnya di antara para ulama ada perbedaan juga sebelum atau setelah ruku. Jadi beda-beda pemahaman di sini. Kemudian wafi pasli wa waslihi. Nah, ada perbedaan pendapat juga di antara para ulama. Apakah witir itu harus sekaligus dalam satu salam atau tadi dipotong-potong dua-dua, kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Itu juga berbeda-beda pendapat di para ulama. Tapi dari sabda Rasulullah sebutkan Salatul laili masna masna. Salat malam itu harus dua-dua. Nah, dari situ kan ada penjelasan bahwa potong-potong menjadi dua. Tetapi tetap diperselisihkan di antara para ulama, apakah sekaliguskah bisa atau tidak. Seperti di kita kan salat witir tarawih di sini mesti sekaligus 3 rakaat ya. Nah, memang itu dari hadisnya begitu. Tetapi di tempat lain, di masjid lain itu mesti 2 rakaat dahulu ditambah 1. Ya kan itu juga berdasarkan hadis. Tetapi artinya di sini kita tidak saling perlu menyalahkan. Semuanya benar. Ada dasarnya semuanya juga, Pak. Jadi kebenaran itu tidak dalam urusan ibadah itu tidak tunggal. Bisa beberapa dalam urusan ibadah. Karena contoh dari Nabi juga memberikan contoh beberapa.
macam-macam. Sehingga bagi kita tidak perlu menyalahkan yang tidak sama dengan kita ibadah. Biarkan saja. Asal dia tahu, tidak hanya jadi beo. Kalau beo makan gimana ramenya saja. Tapi kalau kita itu harus berdasarkan dalil, gitu. Harus ada keterangan. Tidak kumaha ramena. Kemudian dan seterusnya. Saya kira kita ini penjelasannya panjang. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ma baina ayyab rugo minal isya ila fajri ihda asyarata rakaatan. Nah, hadis lain dari Siti Aisyah sama sejalan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu melakukan sholat antara selesai sholat isya sampai sholat fajar itu 11 rakaat. Yusalli min kulli rakaataini. Beliau uluk salam setiap 2 rakaat. Nah, ini menjelaskan di atas. Apakah Rasulullah itu 11 rakaat itu sekaligus atau sholat dua-dua? Hadis ini dari Siti Aisyah menjelaskan dua, 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 kemudian diakhiri dengan 1 rakaat. Witir. Nah, apakah semuanya witir atau sebetulnya itu tahajud? Nah, kalau di hadis lain dinyatakan bahwa 11 rakaat itu tahajud plus witir. Tapi kalau mau semuanya witir juga dipersilahkan. Bergantung kepada niat saja. Kemudian waktu dikhtalafa salafu dan telah berbeda pemahaman ulama salaf fil pasti wal wasli. Perihal dipotong atau nyambung. Fi sholatil laili ayyahum afdalu. Yang mana yang paling utama? Apakah nyambungkah atau dipotong-potong dua? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Alladzi ikhtaruhu fi sholatil laili masna masna. Nah, tetapi dari Imam Ahmad di sini beliau menyebutkan sebaiknya ikut contoh Nabi dua rakaat saja dipotong-potong salat malam itu. Tapi kalau salat siang itu menjadi 4 rakaat duhur dan asar. Kecuali kalau di dalam perjalanan itu juga dua gitu, dikosor. Kemudian istadalla bi ala furuji waqtil witri bitul fajri. Nah, hadis di atas menyatakan bahwa tidak ada lagi sholat witir setelah keluarnya fajar. Artinya akhir dari sholat witir itu adalah waktu subuh. Waktu subuh sudah tiba, maka tidak ada sholat witir lagi. Nah, di kita kan suka diakhirkan nih waktu sholat subuh itu. Adanya sih sama-sama dengan jadwal kemenag atau di masjid yang lain. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti itu, kita datang ke masjid ini mau sholat witir masih boleh. Karena menurut keyakinan kita belum masuk waktu subuh. Waktu subuh itu tambah 20 menit baru masuk waktu subuh. Jadi kalau datang ke masjid ini sambil nunggu komat nanti kita melakukan sholat witir masih bisa. Ya witirnya nggak usah banyak-banyak 1 rakaat atau 3 rakaat saja. Kemudian 5 menit menjelang komat ya kita bisa melihat dari sini itu kita anggap sudah masuk waktu subuh. Maka kita mulai melakukan sholat sunat qoblas subuh. Karena qoblas subuh itu harus sudah masuk waktu subuh. Jadi jangan dilakukan begitu adzan langsung sholat qoblas subuh. Itu belum masuk waktu subuh. Walaupun saya kira belum semuanya memahami atau ngeh dengan itu. Gitu ya. Tapi bagi kita yang biasa ngaji gini tahu ada ilmunya. Gitu. Pakai pengetahuan. Gitu. Ada dasarnya. Tidak asal rame-rame, tapi ada dasar pengetahuan yang mendasari sehingga kita melakukan satu perbuatan. Sehingga kalau nanti ditanya di hadirat Allah di akhirat, kita bisa menjelaskan. Walaupun sekarang tidak bisa menjelaskan dan karena tidak ada yang nanya, tapi kalau di akhirat nanti kita bisa menjelaskan insya Allah. Ada dasar pengetahuan. Kan kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan engkau diam pada sesuatu yang tidak tahu pengetahuannya. Inna sam'a wal basar wal ada kullu ulaika kana an mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati kita ini akan ditanya nanti. Itu dalam surat Al-Isra itu.
Jadi apapun yang kita kerjakan mesti jelas dasarnya. Walaupun berbeda dengan orang lain, biarkan kita punya pengetahuan tentang mengapa melakukan itu. Jangan hanya ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan susah mempertanggungjawabkannya. Kan sholat itu gampang. Tidak perlu tahu juga kita ikut-ikutan saja, ikut gimana ramainya. Sebetulnya bisa dan banyak yang seperti itu. Tapi bagi kita yang suka ngaji, jangan seperti itu. Kita tahu dasar-dasarnya. Sehingga nanti kita bisa menjelaskan. Itulah keuntungannya mengapa ikut pengajian ini. Gitu kan. Kita bisa menjelaskan tidak ramainya. Jadi sebetulnya tanpa tanpa tahu juga bisa ikut-ikutan gimana ramainya saja kan gitu. Itu tidak punya tidak ilmiah itu gaya-gaya seperti itu. Di sini juga disebutkan man adurkahus subha walam yutir witrolahu. Siapa orang yang mendapati waktu subuh dia belum sholat witir maka tidak perlu sholat witir lagi. Ya sudah lewat saja sholat witirnya. Jadi ini menegaskan bahwa batas sholat witir itu adalah masuk waktu subuh. Begitu waktu subuh sudah tiba, tidak ada lagi sholat witir. Kemudian di hadis berikutnya. Ini panjang penjelasannya. Saya lewat saja ini karena sama dengan apa yang disebutkan tadi. Kemudian, nah, hadis berikutnya, babu saatil witri. Terkait dengan waktu witir. Kapan itu witir? Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, "Ausonin Nabi bil witir qabla naum." Telah berwasiat kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan witir sebelum tidur. Jadi ini melakukan witirnya setelah sholat isya, witir. Gitu kan. Ada sholat sunat sebada isya 2 rakaat, ditambah witir terakhir. Itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan termasuk juga Sayyidina Abu Bakar juga begitu. Tapi kalau Sayyidina Umar beda. Sholat witirnya itu nanti menjelang subuh. Ya ada dua, banyak lah, banyak cara. Yang penting di sini sebelum subuh, setelah isya, itu waktu witir. Hadasana Abu Nu'man, qala hadasana Ahmad dan seterusnya dari Ibnu Sirin. Qala berkata Anas bin Sirin. Kultu saya berkata Ibnu Umar kepada Ibnu Umar, Aro'aita rok'ata ini qabla sholatil ghudat. Apakah bagaimana pendapatmu mengenai 2 rakaat sebelum sholat pagi? Atir bihim al kiroah. Apakah aku harus memanjangkan bacaan pada qabla 2 rakaat sebelum sholat pagi itu sholat subuh? Pakola maka menjawab itu Ibnu Umar, karena ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat minallai pada malam hari itu masna masna dua rakaat. Wayutiru dan beliau sholat witir birokaatin dengan 1 rakaat. Wayusolli dan juga beliau sholat ar-rakaataini 2 rakaat qabla sholat al-ghadati sebelum sholat subuh. Bahkan adana biudunaihi dan seolah-olah adan itu ada di dua telinga beliau. Ini memberi penjelasan juga dari hadis di atas. Kalau di atas kan tidak dijelaskan 11 rakaat saja. Nah, hadis ini menjelaskan dipotong-potong dua rakaat dan witirnya itu 1 rakaat. Jadi berarti 5 kali 2 itu sholat tahajud, witirnya 1 rakaat. Kalau menurut hadis ini. Tapi kalau hadis di atas semuanya witir, silahkan saja, boleh. Kemudian nanti setelah selesai witir, setelah masuk sholat subuh, sholat qobla subuh. Yang qobla subuh itu digambarkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kekayaan apapun habis tuh Pak dengan qobla subuh saja. Berarti bagaimana pula sholat witirnya, sholat sebelum witir atau tahajud itu lebih tinggi lagi nilainya. Ditambah sholat subuh, wah lebih kaya lagi sebetulnya kita. Yang kadang-kadang dimomoreken gitu kan oleh kita, kadang-kadang dianggap enteng saja itu sholat. Waktunya di sisa-sisa waktu. Padahal yang paling utama itu afdalul amal as-sholatu fi awal waktu. Sebaik-baiknya perbuatan itu adalah sholat pada awal waktu. Jadi setiap sholat fardu kerjakanlah di awal waktu dan berjamaah di masjid.
Itu paling utama. Walaupun sebetulnya ya waktu sholat itu panjang kan. Itulah kehebatan Islam. Tetap memberikan waktu panjang karena kita tidak selalu siap kan sholat di awal waktu. Ada kesibukan lain ya silahkan. Masih boleh. Itulah ajaran yang manusiawi gitu. Walaupun ada waktu utama. Tentu bagi kita yang hitung-hitungannya mencari teori optimasi, kita cari yang paling optimal kan. Yang paling optimal itu yang paling maksimal maksudnya. Carilah di awal waktu. Selagi kita bisa. Pada saat kita tidak bisa ya boleh dikerjakan di waktu yang lain. Kemudian di hadis berikutnya. Haddasana Umar bin Hafs, qala haddasana Abi, qala haddasana Amash, qala haddasana Muslim, an Masruq, an Aisyah dari Siti Aisyah, qalat berkata Siti Aisyah, kullalaili setiap malam awtaro witir siapa Rasulullah SAW wantaha dan mengakhiri Rasulullah witruhu witirnya itu adalah sehari sampai waktu sahur. Nah, ini juga sama menjelaskan kapan sih witir itu mau dilakukan. Pokoknya setelah Isya sampai waktu sahur, waktu subuh. Bebas. Mau setelah Isya langsung dikerjakan, boleh. Itu cara-cara Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau mau dikerjakan, mau tidur dahulu, nanti dikerjakan menjelang subuh juga silahkan. Itu yang dicontohkan di sini oleh Rasulullah dan juga oleh Sayyidina Umar. Baik-baik saja itu. Kemudian lakin ajma'u ala an nabdahu mughibas syafaqi ba'da salat isya. Nah, sepakat para ulama bahwa awal dari salat witir itu adalah setelah surup, setelah hilangnya mega yang warna merah itu. Pada saat menjelang maghrib kan mesti ada asyafaqul ahmar, warna kemerah-merahan di sebelah barat. Nah, itu akan terus ada sampai hilang waktu, hilang mega yang kemerah-merahan itu waktu isya dimulai. Dan waktu witir dimulai juga saat itu. Jadi selama masih ada warna merah itu masih di sholat maghrib. Di sholat maghrib itu diawali dengan keluarnya mega. Lihat saja menjelang maghrib ada warna kemerah-merahan di sebelah barat. Jadi kalaupun kita tidak punya jam, sedang ada di perjalanan, tidak bawa jam, lihat saja dari tanda matahari itu. Tahu bahwa itu sudah masuk waktu maghrib. Nah, sampai tenggelamnya itu menandakan habisnya waktu maghrib dan mulainya sholat isya. Termasuk mulainya sholat witir. Sampai kapan? Ila sahri, sampai sahur. Sampai waktu sahur, panjang waktunya. Seperti waktu sholat isya. Kemudian di sini disebutkan dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, "Man tama minkum ayyakum akhirul laili fayutir min akhiri." Siapa orang yang menginginkan sekali di antara kalian untuk bangun menegakkan salat witir di akhir malam, silahkan witir di akhir malam. Inna salat akhiril laili masyhudatun. Karena salat di akhir malam itu masyhudatun disaksikan malaikat. Karena di situ kan ada waktu pergantian piket malaikat siang dan malaikat malam. Nah, kalau kita sholat subuh, menjelang sholat subuh, nah saat itu dua malaikat piket malam dan piket siang itu menyaksikan kita. Itu lebih baik gitu. Lakukanlah di akhir malam. Di sini menurut Rasulullah. Wadhalika abdul dan itu yang paling utama. Wa man khawa minkum alla yakuma min akhiril lali fayutir min awalhi. Tapi siapa yang khawatir di antara kalian tidak bisa bangun di akhir malam, artinya bangunnya pas setelah subuh, maka lakukanlah witir itu di awalnya, menjelang atau setelah sholat isya dan ba'da isya. Ini adalah aksesoris semuanya, keutamaan. Jadi kalau dalam kebutuhan hidup itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan tersier, sekunder dan tersier. Jadi witir ini urusan kebutuhan tersier. Primernya itu sholat wajib, kemudian sekundernya itu sholat rawatib. Nah, witir itu bagi kita sebagai tersier. Jadi orang yang ngurus-ngurus kebutuhan tersier itu kan orang yang sudah kaya sebetulnya. Primernya sudah oke, sekundernya sudah terpenuhi, baru ngurus yang tersier tingkat 3.
Nah, kita sibuk dengan urusan tingkat 3 berarti sekunder dan primernya udah beres. Nah, kalau kita belum beres primer dan sekundernya, urus dulu lah sekunder dan primernya. Sholat wajibnya tidak boleh pernah bolong. Kalau masih bolong, itu masih nggak usah ngurus sholat witir lah. Sholat wajibnya dibereskan dahulu. Gitu. Demikian juga kalau kita sudah terbiasa ngurus sholat rawatib, qobla atau ba'da sholat wajib, nah itu berarti sudah terpenuhi sekundernya. Sekarang tersiernya boleh kita urus. Jadi udah mewah sebetulnya ini. Dalam kehidupan sehari-hari, rumah sudah punya, tinggal apalagi kendaraan yang pokok sudah ada itu sekunder. Sekarang tinggal kendaraan main-main, sepeda misalnya kan. Itu kebutuhan tersier kan, tidak punya sepeda pun tidak apa-apa kan. Tapi kalau kita sudah sampai itu berarti kebutuhan yang sekunder dan primernya sudah terpenuhi. Saya kira gambaran dalam sholat juga begitu. Kita urus kebutuhan tersiernya. Kemudian kalau dari Abu Hurairah sebutkan wan autaru qoblaan anama. Saya harus witir sebelum tidur. Itu Abu Hurairah seperti di hadis di atas juga. Dipersilakan kalau mau witir sebelum tidur juga boleh, tapi kalau sudah tidur itu lebih baik. Nah, dalam hadis lain disebutkan gini, min kulli laili qad autara Rasulullah SAW. Dalam setiap malam selalu witir Rasulullah SAW. Min awwalil laili wa usatihi wa akhirahu pantaha witruhu ila sahar. Rasulullah melakukannya bisa di awal malam, bisa pertengahan, atau di akhirnya. Akhirnya itu sampai waktu sahur. Jadi bebas silahkan setiap malam. Kalau catatan, kalau kita sudah teratur sekunder dan primernya. Insya Allah saya kira kita semua sudah. Ya, sekarang tinggal ngurus yang tersiernya. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham qala haddatsani Abi an Aisyata dari Siti Aisyah. Qalat berkata Siti Aisyah, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Rasulullah wa ana dan aku ini raqidotun terlentang tidur, mu'taridotan terlentang. Ala firasyi di tempat tidur Rasulullah. Faida aroda apabila menghendaki Rasulullah yutir untuk witir, yakdoni beliau membangunkan aku, fa'altar tu maka aku pun ikut witir. Nah, ini ya kita tahu tempat tinggal Rasulullah itu kan di sebelah masjid yang sekarang jadi kubur beliau. Itu adalah dahulunya kamar Siti Aisyah. Nah, kamar istri beliau juga di sekitar itu. Jadi kalau dulu digambarkan ada 9 istri, berarti di situ ada 9 kamar. Siti Aisyah yang kita kenal itu di kuburan Rasulullah yang sekarang itu adalah kamar Siti Aisyah. Kemudian ada istri-istri Rasul yang lain juga berarti kecil-kecil rumahnya gitu kan. Nah, sekamar-sekamar saja gitu. Di samping di situ juga ada rumah Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Sampai nanti ada Ahlus Supah juga di situ kan. Ahlus Supah itu adalah emperan. Kalau sekarang ada batas berupa teras, itu ada pagarnya, itu katanya bekas Ahlus Supah dahulu zaman Rasulullah. Jadi kalau kita melihat dari situ sampai kepada kuburan Rasulullah diisi oleh 9 istri Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, kecil saja kan. Kecil-kecil saja rumah Rasulullah. Nah, sampai digambarkan di sini Rasulullah sholat saking kecilnya itu di depan Rasul itu Siti Aisyah tidur. Jadi menghadap orang tidur tidak apa-apa. Karena mau di mana lagi sholatnya tidak ada tempat lagi. Jadi Siti Aisyah terlentang di depan beliau, beliau itu sholat di depan Siti Aisyah yang sedang terlentang tidur itu. Bahkan di hadis lain dijelaskan begini, saat Rasulullah mau sujud, Siti Aisyah mesti melipat kakinya karena tidak cukup untuk sujud di depan Siti Aisyah. Baru ada tempat sujud jika kaki Siti Aisyah dilipat. Jadi sempit sekali itu rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai begitu digambarkan dalam hadis yang lain. Artinya tidak masalah kita tidur di depan orang yang sedang tidur di depan orang yang sedang sholat, bukan menyembah yang sedang tidur. Lain kalau tergantung niat lah.
Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kemudian nanti Rasulullah membangunkan aku saat mau witir. Artinya kalau tahajud barangkali beliau ya sholat sendiri saja. Tapi pada sholat witir Siti Aisyah juga diajak untuk melakukan sholat witir. Jadi bangunkan istri kita pada saat untuk melakukan sholat witir. Hadis ini sebutkan begini. Fakum tu patawaddo tu tu. Maka aku berdiri, kemudian aku wudhu, aku melakukan sholat witir. Kata Siti Aisyah. Wastadalla bi ala istihbabi ja'lil witri akhirul laili sawa'anil mujtahidi wa ghairihi. Nah, ini hadis memberikan petunjuk, memberikan dalil bahwa bagusnya melakukan sholat witir itu sebaiknya di akhir malam saja. Apakah orang itu sebelumnya tahajud, melakukan tahajud dahulu, atau tanpa tahajud boleh. Jadi sebaiknya kalau mau sholat witir di akhir malam. Walaupun boleh sejak Isya juga boleh saja. Kemudian ayastaiqadha binafsi au biaqadi ghairihi. Nah, bisa bangun dengan sendirinya ataupun dibangunkan oleh yang lain. Saya kira kalau di kita kan mesti pukul 4 itu dari Masjid Al-Huda itu ada yang menyerukan dan di masjid dari Masjid At-Taufik menyuruh bangun. Nah, itu membantu itu membangunkan kita itu. Orang-orang yang suka menyerukan setiap sebelum subuh, subuh gitu. Kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kita ikut bangun. Walaupun belum waktu subuh, lakukan witir setidaknya 1 rakaat lah minimal bagi kita. Itu membantu. Kalau di sini dulu kan Pak siapa? Pak Udin pernah, tapi sekarang nggak lagi itu. Kenapa tuh? Kemudian wafi istihbabu iqadin naimi li idrakis shalah. Nah, itulah bagusnya disunatkan membangunkan orang tidur untuk mendapati sholat, untuk melakukan sholat. Jadi apa yang sudah dilakukan di masjid-masjid lain itu bagus. Kalau di kita juga mau diadakan lagi, boleh. Tinggal siapa yang mau melakukannya. Paling Pak Udin lagi nantilah. Kemudian di hadis berikutnya, Haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah haddatsan Nabi an Abdullah anin Nabi dari Nabi sallallahu qala bersabda Nabi ij'alu akhir salatkum bil laili witran. Jadikanlah akhir dari salat kalian pada malam itu witir. Nah, ini yang menyatakan bahwa witir itu hendaknya dijadikan akhir dari sholat malam kita. Jadi kalau kita pada malam hari itu mau istikharah, silahkan. Mau sholat hajat juga boleh. Mau sholat tobat juga boleh. Mau sholat macam-macam sholat, tahajud juga boleh. Tetapi akhiri semua sholat itu dengan witir. Jadi bagusnya witir itu dijadikan paling akhir. Demikian juga pada sholat bulan Ramadan. Kan? Pada bulan Ramadan itu berapa sih sholat yang dibolehkan itu sholat tarawih itu? Apakah 23 atau 8? 20 maksudnya atau 8? Nah, itu macam-macam pendapat itu. Contoh Rasulullah memang 8. Tapi apakah harusnya dibatasi 8? Ternyata pendapat para ulama lain boleh sampai ikut contoh dari Sayyidina Umar juga sampai 20. Nanti pendapat ulama lain sampai 36 juga boleh. Macam-macam itu pendapat. Karena Rasulullah itu memberikan contoh seperti itu ya memang 11 bukan berarti beliau membatasi 11. Boleh dengan sholat-sholat yang lain. Sehingga pada saat kita mau melakukan sholat witir, sholat sunnah lain pada malam hari, yang sebagai penutup sebaiknya sholat witir. Tetapi kalau kita sudah witir lebih awal, berarti nanti setelah sholat tersebut jangan witir lagi. Kalau witirnya 2 kali ya jadi genap kan. Kita sholat witir setelah isya 3 rakaat, nanti witir lagi menjelang subuh 1 rakaat, jadi 4 rakaat. Bukan witir lagi kalau gitu, cukup sekali saja. Kemudian di hadis berikutnya, al-witru al-dabah, sholat witir di atas kendaraan, di atas onta.
Hadatsani Ismail, hadatsani Malik an Abi Bakar an Ibni Umar an Abdurrahman dan seterusnya dari Sa'id bin Yasar. Annahu sesungguhnya Sa'id bin Yasar pola berkata, kuntu ada aku ini asiru melakukan perjalanan Abdullah besar Abdullah bin Umar bituraki Makkah di jalan Makkah. Pakola maka berkata Sa'id, falamma khasyitu maka pada saat aku khawatir as-subha datang subuh, nazal tu aku turun pautar tu maka aku witir dulu sumal hiktu sehingga aku mendapati itu siapa tadi yang rawi tadi. Pakola berkata Abdullah bin Umar, aina kunta, di mana engkau berada? Fakultu maka aku katakan, khasyitu subha, aku khawatir keburu datang subuh. Panazal tu maka aku turun, pautar tu maka aku lakukan witir. Pakola maka berkata Abdullah, salah kafi Rasulullah uswatun hasanah. Bukankah di Rasulullah ada contoh yang baik? Fakultu maka aku mengatakan bala betul. Wallah demi Allah. Kola fa inna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW karena ada Rasulullah yutiru witir Rasulullah bairi di atas onta. Jadi boleh sholat di atas kendaraan. Nah, kita bisa lihat kan sekarang kendaraan zaman Nabi itu pakai onta, pakai kuda atau pakai himar gitu kan. Nah, itu gampang kan kalau mau turun dari kendaraan, sholat saja di bawah kendaraan bisa. Tetapi mengapa Rasulullah tidak turun? Itu untuk memberikan contoh kepada kita saat ini yang kendaraannya bukan onta, yang kendaraannya dikendalikan orang lain. Kendaraannya pakai kereta api. Bisakah kita berhenti hanya untuk melakukan sholat di pinggir kereta api? Sulit kan? Jadi boleh sholat di atas kereta api, boleh sholat di atas pesawat. Ada contohnya di Rasulullah. Padahal dahulu zaman Rasul bisa saja beliau turun dari onta itu. Gampang kan onta itu untuk diberhentikan. Tapi beliau tetap sholat di atas onta untuk memberikan contoh pada kita yang 14 abad kemudian yang kendaraannya bukan onta. Artinya lakukan sholat dimanapun. Di atas kendaraan juga silahkan lakukan. Walaupun nanti itu sholat witir, sholat sunat. Kalau sholat wajib jangan. Tapi saat ini sulit lagi kita untuk ya seperti tadi berhenti di coba di pesawat mau berhenti di mana kan? Ya sholat saja di situ. Lakukan sholat. Itu fleksibilitasnya contoh Rasulullah yang sangat visioner gitu Pak. Melihat 14 abad kemudian itu kendaraan bukan ontak lagi gitu. Kan hebat nih dari contoh hadis ini. Rasulullah tetap memberikan contoh sholat di atas kendaraan. Witir pun begitu, tidak perlu turun. Padahal naik onta itu persis naik motor barangkali ya. Bisa berhenti di mana saja, bebas. Tapi Rasulullah tidak mencontohkan, tetap aja sholat di atas motor, katakan begitu. Artinya boleh di atas kendaraan kita sholat. Sehingga tidak ada alasan gara-gara kotor kita tidak sholat di atas bis. Ah, itu tidak ada urusan kotor. Toh kiblatnya juga tidak jelas kan? Kan salah satu syarat sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau sedang menghadap kendaraan, kemana kiblatnya kan tak jelas. Jadi sejumlah syarat itu pada saat kita normal saja. Harus bebas dari najis, betul. Harus menghadap kiblat, betul. Harus tertutup aurat, betul. Bagaimana kita tidak punya pakaian sehingga tidak bisa menutup aurat? Apakah tidak perlu sholat? Sholat saja. Kalau kita tidak punya pakaian, telanjang pun sholat. Karena itu dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan apa yang terlarang. Jadi dalam keadaan itu jangan beralasan kotor tidak sholat. Jangan beralasan najis kita tidak sholat. Lakukan sholat. Nah, itu berlaku bagi kita yang normal-normal saja. Bersih-bersih bagus. Pada saat kita sedang di rumah sakit, sedang sakit, lakukan tetap sholat itu. Dalam keadaan apapun itu. Nah, kemudian di sini disebutkan alabati dabati wa huwa musafirun. Nah, Rasulullah melakukan sholat itu di atas kendaraannya pada saat beliau melakukan perjalanan. Jadi selama di perjalanan silakan. An-Nabi sallallahu ala rohilah. Kemudian ulama Kupah. Kupah itu kota Baghdad sekarang barangkali. Ada pendapat bahwa jangan sholat di atas kendaraan, sholat witir. Pada contoh di atas jelas-jelas kan Nabi memberikan contoh. Kelihatannya ada hadis lain juga.
Anna sholatahu ala ardi abdul. Sesungguhnya sholat di atas bumi lebih utama. Betul, kalau kita sedang dalam keadaan normal di sini, jangan naik mobil untuk apa? Untuk sholat di mobil, enggak, kurang kerjaan itu. Mentang-mentang kita di rumah punya mobil, di garasi, kemudian sholat di mobil. Itu kurang kerjaan. Lebih baik datang ke masjid kalau kita dalam kondisi normal. Tetapi kalau dalam kondisi di perjalanan, nggak apa-apa sholat di mobil juga. Kemudian witir di perjalanan. Ada sana Musa bin Ismail, kalau ada sana Juwairiyah dan seterusnya dari Ibnu Umar. Kalau berkata Ibnu Umar, karena ada Nabi SAW, yusalli sholat beliau safari di perjalanan ala rohilatihi di atas kendaraannya. Hai itu tak tawajjahat pada saat menghadap kemanapun bihi itu. Rasulullah yumi beliau isyarat imaan dengan satu isyarat salat al-laili, salat malam, illal paro itu kecuali salat fardu. Wa yutiru ala rohilati. Dan beliau witir, salat witir di atas kendaraannya. Jadi selama di perjalanan, silakan salat kita salat di jamak atau di kosor. Tetapi salat sunat yang lainnya boleh kita tinggalkan. Salat witir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Nah kalau kita juga mau nyontoh Nabi, dipersilahkan. Itu lebih baik. Kemudian disebutkan di sini dalam hadis sapartu ma'an Nabi, saya sudah melakukan perjalanan beserta Nabi wa Abi Bakrin dengan Abu Bakar wa Umar dengan Sayyidina Umar wa Utsman dengan Sayyidina Utsman, maka ada itu Nabi Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu yusalluna dzurra wal asra ini. Beliau-beliau itu sholat duhur dan asar itu 2 rakaat. Artinya dikosor. Sholatnya dikosor. Rakaataini la yusalluna fi qablaha wala ba'da, dan beliau-beliau itu tidak pernah sholat sebelum atau sesudahnya. Jadi tidak melakukan sholat rawatib. Kalau kuntu musallian qablaha aw ba'daha la tamamtu, maka aku tidak menyempurnakan. Jadi di sini menurut berita yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi disebutkan saya telah melakukan perjalanan beserta Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Beliau-beliau itu melakukan sholat di kosor, duhur dan asar itu dua rakaat. Dan beliau-beliau ini tidak melakukan sholat qobla maupun ba'da pada saat perjalanan. Jangan pujiun gitu, Pak. Sholatnya di kosor, tapi tetap kita melakukan sholat qobla dan ba'da. Nah, itu berlebihan gitu. Sudah, sholat wajibnya saja dijadikan 2 rakaat, berarti tidak perlu sholat qobla maupun ba'da. Tapi sholat witir tetap dilakukan oleh Nabi. Itu kehebatannya, lain lagi. Inna ibna Umar kana yantafilu ala rohilati wala dapati billaili wa huwa musafirun. Kemudian ada berita lain, sesungguhnya Ibnu Umar melakukan sholat sunat di atas kendaraannya pada saat malam, beliau itu dalam keadaan musafir. Jadi sholat di kendaraan itu pada saat kita di musafir saja. Pada saat ada di rumah ya janganlah sholat di kendaraan. Kemudian Anna ibn Umar kana yufarriqu bainal fardi wal wajib. Ibnu Umar membedakan antara istilah fardu dan wajib. Ini seperti di haji. Haji itu kan ada yang disebut dengan wajib, ada yang disebut dengan fardu. Kalau fardu tidak dikerjakan, tidak sah itu hajinya. Tapi kalau wajib tidak dikerjakan, kena denda saja, tetap bisa dilakukan terus. Contohnya begini, dalam haji misalnya yang disebut fardu itu adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu termasuk rukun atau fardu haji. Tidak boleh pernah ditinggalkan. Tawaf juga begitu, termasuk fardu haji. Tetapi kalau mabit di Mina itu termasuk wajib. Kita tidak mabit di Mina pun tidak apa-apa, tapi kena denda. Gitu. Tetap sah hajinya, hanya kena denda. Tapi kalau fardu tidak dikerjakan, tidak sah hajinya. Harus melakukan haji lagi tahun depan. Seperti kita juga tahu orang yang sakit separah apapun oleh pemerintah Saudi dibawa ke Padang Arafah. Karena itu adalah rukun atau fardu haji, tidak boleh ditinggalkan. Nah, itu perbedaan pengertian fardu dan wajib. Nah, demikian juga dalam sholat kelihatannya gitu. Disebut wajib itu witir disebut wajib.
Tapi kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi dikerjakan hampir tiap malam. Tapi kalau sholat duhur ditinggalkan, itu kita jadi ternoda itu. Kehilangan kesempatan melakukan keparduan. Tidak boleh pernah ditinggalkan itu sholat wajib, sholat fardu. Tapi kalau sholat wajib di sini, ya itu sholat witir barangkali. Tidak apa-apa ditinggalkan. Kemudian sekarang kita bahas persoalan kunut nih Pak. Babul kunuti qabla ruku'i wa ba'dahu. Bab mengenai kunut sebelum ruku dan setelah ruku. Hadasan Musaddad dan seterusnya dari Muhammad. Qala berkata Muhammad, su'ila ditanya siapa Anasun Anasan. Sayyidina Anas, akonatan Nabi, apakah Nabi SAW melakukan kunut fi subhi pada sholat subuh? Qala menjawab Sayyidina Anas, na'am, iya. Fakila maka ditanyakanlah kepada Sayyidina Anas, akonata qabla rukui, apakah beliau itu kunut sebelum ruku? Qala ba'dar rukui, menjawab Sayyidina Anas setelah ruku. Yasiron sebentar. Nah ini Pak, ini hadis sahih nih, hadis Bukhari nih. Ini Sayyidina Anas ditanya perihal Nabi SAW melakukan kunut tidak pada saat subuh. Ini jelas, silahkan disaksikan tuh. Redaksinya persis subuh. Ini bukan ngarang-ngarang. Di hadis Bukhari maupun di Fathul Bari tertulis persis begini. Kelihatannya hadis itu belum pernah kita baca ya. Karena hadis yang suka kita baca itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i bahwa Rasulullah itu melakukan kunut subuh sampai hatta parokot dunya sehingga meninggalkan dunia. Nah, sebagian orang mengatakan itu hadis doif katanya. Tapi sebetulnya menurut ulama lain itu hadisnya hasan. Menurut Imam Syafi'i sendiri itu hadis hasan. Tapi kalau menurut madhab Hambali itu hadis doif. Sehingga kita tidak mengamalkan kunut subuh. Tapi di sini, ini hadis Bukhari loh Pak. Hadis Sahih ini. Semua ulama Islam sepakat. Ahlus sunnah wal jamaah. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu hadis-hadis Sahih. Sehingga ini Sahih juga kan. Mohon perhatikan ini. Betul ya, ini ada tulisan subhi kan. Akonatan Nabi SAW subhi. Apakah Nabi SAW kunut pada waktu subuh? Perhatikan Pak. Dalilnya itu. Dijawab oleh Sayyidina Anas, betul. Apakah sebelum atau setelah ruku? Setelah ruku. Mohon perhatikan nih, dengan baik-baik Pak. Dalilnya sangat jelas. Sehingga kalau gitu, kita seperti biasa, marilah kita beramal berdasarkan ilmu. Ini ilmu yang baru nih, saya kira bagi kita. Saya juga baru baca nih hadis ini. Bahwa ternyata Rasulullah melakukan kunut subuh. Karena hadis yang sama ini kita baca itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi atau yang lain yang dinyatakan doib. Ternyata ada hadis Bukhari yang menyatakan Rasulullah kunut subuh. Sehingga marilah kita amalkan. Siap tidak mengamalkan Pak. Artinya nanti sholat subuh pakai kunut gitu. Kita kunut lagi sini. Karena saya sudah belasan tahun jadi imam, tidak pernah kunut subuh, karena mengikuti imam-imam sebelumnya yang tidak pernah kunut di sini. Saya menghargai, walaupun sebelumnya saya kunut juga. Gitu. Nah, saya menghargai di masjid ini tidak ada kunut subuh, maka saya juga ikut tidak kunut. Tapi setelah sekian lama kita ngaji, ini ada dalilnya. Gitu. Marilah kita amalkan. Gimana kita amalkan pada KM? Kita baca kunut subuh lagi ya. Ini dalilnya jelas loh. Siapa yang mau membantah dalil ini? Silakan. Iya, di Masjid Sekarang ini juga pada kunut tuh. Di Masjid Ar-Rahmah kunut, di Al-Musli kunut. Di kita saja yang tidak ya. Kecuali di Al-Furqan tidak kunut. Ya, suka di sana tidak pakai kunut. Karena itu persis. Kalau persis memang itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Rasulullah itu melakukan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Menurut Imam Ahmad bin Hambal itu adalah hadis doif. Tetapi menurut Imam Syafi'i itu adalah hadis hasan. Sehingga dalam madhab Syafi'i diamalkan membaca kunut subuh. Jadi kalau kita lakukan kunut subuh, bersedia, kayak ya, kayak udah disepakati oleh semuanya nih. Kita kunut subuh lagi kalau gitu.
Ya, jelas hadisnya dalilnya. Jadi kalau nanti kita ditanya oleh Allah di akhirat, kenapa kalian kunut subuh? Ini hadisnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 10 September terbaca ada di hadis Bukhari, itu sahih. Ya tentu saja nanti besok saya mulai besok insya Allah kita kunut subuh dan seterusnya. Dalilnya jelas ada. Ini hadis hadis Bukhari. Kemudian di hadis berikutnya haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Asim qala sa'altu Anas bin Malik anil kunut. Anas bin Malik ditanya perihal kunut. Pakola maka menjawab Anas, qad kana sungguh telah ada al kunutu kunut qabla ruku sebelum ruku atau setelahnya. Qala menjawab Anas qablahu sebelum ruku. Qala fa inna fulanan akhbarun anka annaka qulta. Kemudian Fulan memberitahukan kepadaku perihal itu. Ba'dar ruku setelah ruku. Jadi kunut itu bisa dikerjakan sebelum ruku, bisa juga dikerjakan setelah ruku. Tetapi hadis-hadis ini menjelaskan setelah ruku. Hadis di atas juga kan setelah ruku tuh Sayyidina Anas ditanya perihal apa yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi kita di sini beramal, inilah kemajuan kita yang mau ngaji itu kan, ada pengetahuan baru kita amalkan. Kita di sini sudah mengubahkan sholat subuh waktunya diakhirkan. Karena begitulah pengetahuan kita mengatakan bahwa sholat subuh kecepatan. Ada dasar pengetahuannya. Demikian juga waktu wirid kita dikeraskan. Karena itu pun ada dalilnya. Sudah kita kaji waktu bulan Februari dahulu. Jadi bukan asal ada dasarnya, Pak. Kita melakukan ilmiah kita semuanya di sini. Demikian juga sekarang ada kunut, ini dasarnya jelas kan ada kunut subuh itu. Tetapi kalau yang tetap megang itu hanya pegangan katanya-katanya, berarti kata-katanya itu ya, tidak mau kunut ya silahkan juga ya. Tapi ini sangat jelas ada dasarnya. Karena bahasa kauman yukollahum al-qiraatu zuha sab'ina rajulan ila qaumin minal musyrikin. Nah, memang ini juga Rasulullah melakukan kunut itu yang kita sebut dengan istilah nazilah dahulu. Dahulu ada 70 orang sahabat ahli baca Quran diminta oleh suku Ro'lin Dakwan untuk mengajari kaumnya cara membaca Quran. Ternyata setelah sampai di suku tersebut, 70 sahabat itu malah dibunuh. Gitu. Nah, Rasulullah merasa disakiti ini, dikhianati. Maka saat itu Rasulullah melakukan kunut, tetapi kunutnya terus-terusan dalam 5 waktu yang kita kenal dengan kunut nazilah. Kunut nazilah dilakukan setiap waktu, tidak sekedar subuh, tapi duhur, asar, seperti waktu kita zaman COVID kemarin. Tapi hanya sebulan saja, tidak terus-terusan. Nah, jadi memang dalilnya semuanya ada. Di sini yang menyatakan Rasulullah juga melakukan kunut nazilah, ya. Karena bainahu wa baina Rasulullah SAW ahdun. Ada perjanjian antara Ro'lin dan Dakwan dengan Rasulullah. Pakonata maka Rasulullah melakukan kunut syahron selama sebulan. Yad'u alaihim mendoakan supaya kecelakaan diberikan kepada suku Ro'lin dan Dakwan. Kemudian hadis berikutnya akhbarun Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zaidah an Taimi an Abi Mijlaj an Anasin dan Sidin Anas. Qala berkata Sidin Anas, konata telah kunut siapa an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam syahron selama sebulan yaitu mendoakan Nabi itu ala Roklin wa Dakwan, mendoakan suku Roklin dan Dakwan yang telah membunuh 70 sahabat. Kemudian di hadis terakhir Haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail qala haddatsana Khalid an Abi Kilabah an Anasin dari Anas qala berkata Anas karena ada al kunutu kunut fil maghribi pada waktu maghrib wal fajri dan waktu fajar. Nah, di hadis ini lebih menjelaskan lagi kunut itu sebetulnya di maghrib dan di waktu subuh. Tapi nanti ada penjelasan di bawah bahwa itu maghrib sudah ditiadakan. Tapi hadis subuh itu ada di atas paling atas tadi ya. Jadi kunut itu sesuatu yang kalau ada hadis yang mengatakan begini,
bahwa hadis dari Imam Nasai memang betul. Ada seorang sahabat bertanya, apakah engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Sayyidina Umar, di belakang Sayyidina Utsman? Ya, apakah mereka semua itu kunut subuh? Nah, dijawab oleh hadis itu muhdasatun, itu diada-ada. Jadi berdasarkan itu bahwa kunut subuh itu adalah sesuatu yang diada-ada. Nah, itu pengertian yang kita tangkap selama ini begitu. Hadis itu diada-ada. Padahal yang dimaksud hadis itu muhdasatun itu pertanyaannya yang diada-ada. Bukan kunutnya. Kunut itu pertanyaanmu itu mengada-ada, itu sesuatu yang sudah dikenal baik sejak zaman Rasulullah sampai Sayyidina Utsman sampai Sayyidina Ali ada kunut. Kok bertanya lagi hal yang baru gitu. Jadi bukan bid'ah. Nah, kita juga kenal yang tidak melakukan kunut itu misalnya di Persis tidak, Muhammadiyah juga tidak, di Wahabi pun tidak. Tetapi itu yang kita kenal seperti Ustadz Yazid Al-Jawas itu menyatakan hadis tadi itu doif gitu. Itu dari Wahabi. Tapi ada Wahabi seperti Khalid Bassalamah mengatakan hadis itu hasan. Nanti ada videonya, saya pernah tunjukkan ya. Jadi hadis kunut subuh itu hadis hasan, bisa diamalkan. Jadi dari golongan yang sama ternyata berbeda pendapat juga. Kalau di lingkungan mazhab Syafi'i itu hadis sahih, bisa diamalkan. Sehingga kita juga marilah insya Allah mulai besok kita kunut subuh. Siapa ya? Kita kunut subuh. Nanti sebelumnya saya kasih diumumkan dahulu lah sebelum sholat subuh supaya tidak kaget orang-orang. Tapi kita dalam rangka mengamalkan pengetahuan baru. Terus terang saya juga baru baca hadis yang menyatakan Rasulullah itu ternyata kunut subuh ada di sini. Maghrib juga sebetulnya, tapi nanti ada penjelasan di bawah. Kalau maghrib itu beliau tidak melanjutkannya. Tapi kalau subuh disebutkan di sini ada. Baik, saya kira itu sekarang kita lihat videonya dahulu tentang kunut subuh. Ini penjelasan sebentar saja. Apakah hukumnya kunut subuh? Bolehkah seorang makmum kunut? Ini sudah sering ditanya. Kunut teman-teman sekalian. Kalau imamnya kunut, antum kunut. Ini khilaf diantara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tentang kunut subuh, Imam Syafi'i menghasankannya, gitu kan? Dan keduanya ulama besar nih. Keduanya ulama besar. Dan pernah Imam Ahmad ditanya, waktu itu Imam Ahmad ini pernah jadi muridnya Imam Syafi'i ya. Setelah mereka jadi bubar, maksudnya bukan bubar, berpisah maksud saya ya, berpisah. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, Imam Ahmad tinggal di Irak, maka murid-murid Imam Ahmad menjalankan banyak yang disampaikan oleh beliau sebagai fatwa. Lalu sempat muridnya bertanya, hai Imam, kalau kami sholat di belakang orang-orang yang madhab Syafi'i, apakah kami kunut? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Artinya harus kunut. Hormatin orang itu, karena ini hadis masih diperselisihkan, tapi hadisnya ada. Beda hadis maudhu ya, hadis bohong, itu baru lain. Gitu kan? Tapi kalau antum mau ngamalin sementara antum sendirian, antum sholat, memang orang jamaah sudah faham, antum jadi imam, silakan, juga nggak masalah. Jadi orang bisa saling menghormati, gitu kan? Tapi yang jelas khusus untuk kunut yang tidak diperselisihkan adalah kunut witir. Ini sayangnya di Indonesia kita tinggalin, kita kalau terawih jarang kunut, biasanya 10 terakhir baru kita kunut. Itu di Masjid Haram tuh tiap malam mereka kunut. Karena memang hadis yang sahih tidak diperselisihkan adalah kunut di witir. Dengan bacaan kunut yang sama ya. Bacaan kunut yang sama, cuma ditambahkan dengan doa-doa. Dan juga perlu kita luruskan sekalian, teman-teman sekalian. Ada sebagian orang yang menyebarkan kalau kunut itu di tengah-tengah harus menghilangkan suara. Ini sama sekali tidak ada panduannya. Jadi kunut baca-baca semua sekalian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai habis ini mereka kecilin suara. Kalau ditanya kenapa, mereka juga nggak punya jawaban. Gitu kan? Jadi semua saya jangan baca kunut semua sekalian. Karena itu kan memang disunnahkan oleh Nabi SAW.